Halo warga intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Luar biasa. Ini kejadian yang sangat-sangat mengerikan menurut saya pribadi. Ini berita yang sangat-sangat luar biasa. Berita ini bisa bikin warga Konoha sangat-sangat happy ya, bergembira gitu ya. Kemudian bisa juga bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu beritanya? Jadi guys, lagi viral di media sosial di mana konon katanya Raja Charles III, raja yang sangat diagung-agungkan di Inggris. Konon katanya Raja Charles III ini mualaf coy. Wow, 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 wow. Luar biasa. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Raja Charles ini mualaf? Apakah karena dia benci dengan agamanya gitu? Apakah karena dia sudah bosan jadi raja gitu? Apakah karena dia iseng-iseng pindah agama gitu? Apakah karena dia dapat wahyu gitu? Bukan wahyu ya. Dapat hidayah maksudnya. Kalau wahyu itu kan nabi ya. Apakah karena dia dapat hidayah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu ya, ada stereotip di Konoha itu kalau saya perhatikan. Kalau nggak masuk ke agama tertentu ya, maka tidak akan masuk surga. Jadi seolah-olah kalau saya perhatikan, surga itu adalah milik daripada nenek moyang gue gitu. Jadi di Konoha itu banyak masyarakat Konoha yang berprinsip bahwa kalau nggak masuk ke agama gue nggak bakal masuk surga. Nah yang jadi pertanyaan, benarkah seperti ini? Apakah ini cuma klaim sepihak? Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Jadi di video ini saya akan menelanjangi gitu. Apa itu dogma agama yang mengatakan bahwa kalau tidak masuk ke agama gue, maka tidak akan masuk surga. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, kenapa berita ini viral di media sosial? Siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab memviralkan ini? Yang paling bertanggung jawab itu adalah pengacara pribadi daripada Donald Trump. Jadi pengacara pribadi Donald Trump mengatakan, Raja Charles III itu sudah mukalaf. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah seperti itu? Benarkah Raja Charles III ini pindah agama? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kalau saya bongkar fakta ini, maka akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah sekaligus bergembira. Nah, apa fakta yang sebenarnya? Fakta yang sebenarnya adalah jadi guys, mohon maaf bagi yang nonton videonya, bagi yang seneng gitu ya dengar berita ini, yang ternyata Charles III sudah mukalaf gitu ya, sudah pindah agama, sudah dapat hidayah dan sebagainya. Mohon maaf ya, saya tidak sedang merusak kebahagiaan Anda ya. Jadi di video ini saya harus jujur, saya tidak mau berpihak pada siapapun di sini ya. Kalau benar ya katakan benar, kalau salah salah gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda tersinggung dengan perkataan saya gitu, Anda misalnya kejang-kejang kelonjotan berjamaah dengan perkataan saya, itu sebenarnya masalah Anda, bukan masalah saya gitu. Kenapa? Karena saya sebagai konten kreator harus jujur. Kalau saya nggak jujur itu saya akan ditinggalkan oleh para subbreaker channel ini gitu kan. Apa itu faktanya? Jadi ternyata kenapa pengacara pribadi atau mantan ya, bukan sekarang ini ya, mantan pengacara pribadi Donald Trump mengatakan Raja Charles III itu mualaf itu karena kekesalan daripada Amerika terhadap Inggris. Lah, kok bisa kesal? Apa alasannya? Karena Amerika itu melihat Inggris itu tidak membantu Amerika menyerang Iran, tidak membantu menyelesaikan Selat Hormuz. Jadi makanya Donald Trump ngejek Inggris gitu ya. Lihat tuh Inggris, mereka mengirimkan kapal perang, tapi kapal perangnya itu odong-odong gitu ya. Kapal perangnya itu nggak bagus gitu ya. kapal perang abal-abal gitu ya. Donald Trump kan suka ngejek ya. Saya harus mengakui itu ya. Saya bukan fans Donald Trump ya. Suka ngejek juga dia, tapi walaupun dia suka ngejek, bukan masalah pribadi ya. Ini masalah publik ya. Jadi itu sebenarnya yang jadi permasalahan, karena Amerika tuh kesel sama Inggris, terutama Raja Charles III, karena dia mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz itu kayaknya nggak serius gitu ya, nanggung-nanggung gitu ya, sehingga Donald Trump
ngejek Inggris dan kesel sama Inggris. Donald Trump berpikir Raja Charles ini atau pengacara pribadi Donald Trump berpikir Raja Charles ini kayaknya sudah Muslim deh, makanya dia nggak mau serius gitu ya menanggapi percakapan daripada Donald Trump, nggak ngebantu Amerika gitu ya. Kok kayak nggak ini ya, kayak nggak effort banget gitu ya, ngirimkan kapal perang juga, ngirim yang rusak-rusak gitu ya, yang odong-odong yang sudah batuk-batuk gitu. Sehingga Amerika itu kesel sama Inggris. Padahal Amerika berpikir ya, Selat Hormuz itu kan bukan hanya penting bagi Amerika, tapi pada seluruh dunia. Makanya bensin naik gila-gilaan. Jadi itu yang dipikirkan oleh Amerika. Jadi mohon maaf bagi yang tervideo, kalau misalnya Anda membenci Amerika, ya kalian tuh nggak boleh membenci suatu negara itu terlalu berlebihan. Berkali-kali saya mengatakan, kalau kita membenci Amerika, kita berkaca dulu sama negara kita. Apakah negara kita sudah suci gitu? Ya, negara itu nggak suci. Ada banyak sejarah kelam Konoha. Ya kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya tidak nasionalis. Guys, nasionalis itu harus dibangun atas dasar kejujuran gitu. Bukan atas dasar kebencian gitu. Jadi, itu yang sebenarnya permasalahannya. Itu sebenarnya ejekan gitu ya. Jadi jangan ditanggapi serius. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Fakta yang sebenarnya itu, Raja Charles III ini, dia memang dekat dengan umat Muslim, tapi dia tidak pindah agama. Dia cuma menganggap bahwa agama Samawi itu, yaitu agama Kristen, agama Islam, agama Katolik, kemudian agama Yahudi, itu kan masih satu ideologi. Itu yang dimaksud oleh Raja Charles III. Lalu dia suka mempelajari ideologi daripada agama Samawi. Jadi dia suka baca kitab suci agama Muslim, bukan berarti dia mualaf gitu ya. Saya juga berkali-kali saya baca Quran, apakah saya langsung mualaf? Enggak. Dan saya tidak hanya baca kitab suci agama Islam, agama Kristen juga saya baca, agama Buddha juga saya baca, agama Hindu juga saya baca, dan lain sebagainya. Ya, bahkan agama kitab suci daripada ateis juga saya baca, ya, agnostik juga saya baca, ya, kaum sekuler juga saya baca, semua saya baca. Jadi kalau mau baca, ya baca semuanya gitu. Biar kita jangan berpihak pada kitab suci tertentu. Cuman di Konoha kan kita berpihak pada kitab suci tertentu kan. Kita menganggap bahwa kitab suci kita yang paling wow, yang paling suci dan sebagainya. Kita cuma membaca satu doang, ya kan. Ya dulu juga saya seperti itu ya. Saya menganggap bahwa kitab suci saya itu yang paling wow, yang paling luar biasa. Padahal setelah saya baca banyak kitab suci, lah kok banyak kemiripan. Mohon maaf ya. Mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia. Karena orang Indonesia itu anti kritiknya. Sedikit saja kita kritik, maka akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Ya pada faktanya banyak kok kemiripan daripada kisah-kisah agama Samawi dengan agama Zoroaster, agama terdahulu. Tapi saya nggak mau bongkar ini karena takut nanti banyak yang marah-marah, kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi pada faktanya seperti itu guys. Raja Charles III ini nggak mualaf. Ya mohon maaf ya, nggak mualaf. Kalau dia mualaf itu namanya seperti... Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Menampar muka sendiri gitu ya. Ngapain juga dia mualaf? Orang dia sudah ya, posisinya jadi raja di Inggris, ngapain nyari masalah ya kan? Sementara umat muslim di Inggris itu cuma 5%. Bayangkan 5% coy. Sementara di Konoha itu kafir itu ya 25% lebih gitu ya. Jadi ya lebih banyak di Konoha sebenarnya perbedaannya daripada di Inggris ya. Inggris cuma 5% doang gitu. Jadi jangan terlalu halu gitu ya. Oh nanti Raja Charles mualaf, nanti Inggris jadi agama muslim semuanya. Guys,
Orang-orang Eropa itu, orang-orang Inggris itu pemikirannya sudah maju sekali gitu ya. Mereka nggak menyebutkan agama lagi zaman sekarang. Mereka nggak butuh, oh nanti kalau apa kalau mayoritas Muslim bla bla. Mereka nggak butuh itu lagi, enggak. Bahkan banyak orang Inggris yang tidak perlu dengan agama lagi gitu. Masa di mana kita itu menggembor-gemborkan negara agama itu sudah selesai, guys. Sudah ketinggalan zaman. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa kita itu ketinggalan zaman dalam berpikir gitu. Kita ketinggalan 100 tahun gitu. Kita masih mendambakan negara khilafah gitu ya. Ya semua umat muslim bersatu ya jadi negara maju gitu. Itu sudah usang. Ya, itu sudah usang. Mohon maaf bagi itu videonya. Mungkin kalau saya ngomong seperti itu pasti banyak yang tersinggung. Karena apa? Kenapa kita tersinggung? Karena kita hanya membaca satu kitab suci. Padahal khilafah itu buatan daripada Romawi. Yang ngomong seperti ini bukan saya. Ya, pentolan NU sendiri, tokoh NU sendiri, Pak Islah Barawi, cendekiawan yang sangat rajin membaca gitu. Saya salut dengan Pak Islah Barawi karena dia berpikirnya itu tidak hitam putih gitu. Bahkan dia mengatakan, ya kalau untuk masuk surga itu tidak hanya umat muslim juga. Yang mengatakan seperti ini bukan saya, guys, Pak Islah Barawi. Dan saya sepakat dengan Pak Islah Barawi. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, coy. Marah sama Pak Islah Barawi. Ya untuk masuk surga itu nggak harus muslim juga gitu. Lagian ya, kalau kita berpikir secara rasional, ya mohon maaf bagi itu videonya. Mohon maaf bagi teman Kristen, teman muslim gitu ya. Saya bahas dari sudut pandang ilmiah ya. Jadi kita harus sepakat dulu ya. Agama itu adalah keyakinan. Keyakinan itu tidak butuh yang namanya pembuktian. Iman itu tidak butuh pembuktian. Sementara data ilmiah itu butuh pembuktian. Ya, jadi saya bahas dari sudut pandang ilmiah. Saya mau naik sama yang videonya. Apakah surga itu terbukti secara ilmiah? Nah, kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya anti agama kan. Makanya berkali-kali saya mengatakan kita itu sebenarnya anti kritik, guys. Ya, jangankan anti kritik, berbeda pendapat juga kita bisa marah-marah, kejang-kejang, kelonjotan berjamaah gitu. Bukan berarti saya tidak percaya surga gitu. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya surga gitu atau membenci surga. Tapi apakah surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Kalau misalnya mengatakan, oh bisa kok, oh dibuktikan secara mana datanya? Coba kasih datanya, tulis kolom komentar ya. Kalau datanya masuk akal, saya akan bahas di next video. Nggak ada. Kalau misalnya mengatakan, oh sekarang kan belum kelihatan, bla 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 bla. Guys, dunia ini sudah dari sains ya. Kita ngomong dari sains, dari sudut pandang ilmiah. Sudah puluhan miliar tahun. Bayangkan, puluhan miliar tahun cuy. Kita hidup di dunia ini cuman, ya paling maksimum 100 tahun. Tapi umur bumi ini udah puluhan miliar tahun gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan hidup kita di dunia ini, ya dengan durasi bumi ini, kita tuh cuma 1 detik doang. Gitu ya, kalau diukur gitu ya. Cuma 1 detik doang gitu ya. Ya 1 mil doang gitu. Ya, jadi kita tuh sebenarnya nggak ada di dunia ini ya, dunia ini baik-baik aja gitu. Jangan merasa penting gitu ya. Jangan merasa bahwa kita tuh makhluk paling sempurna gitu. Ya, ini dari sudut pandang sains ya. Dari sudut pandang sains itu manusia sama seperti hewan-hewan lainnya. Apa buktinya kok bisa? Ya kalau kita dibius, kita pasti pingsan kan? Sama seperti hewan. Kalau kita misalnya nih dibius, ya karena kita makhluk yang paling sempurna tapi dibius nggak mempan, berarti itu kita tuh benar ya makhluk yang paling sempurna gitu ya. Kita terbuat dari tanah liat misalnya, dari kendi misalnya, atau dari genteng misalnya, disuntik nggak mempan. Oh itu baru benar. Tapi kan permasalahannya kan disuntik bius kita pingsan kan. Jadi itu buktinya bahwa kita itu makhluk biologis gitu ya. Jangan berpikir bahwa saya anti dengan surga ya. Surga itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi ngapain kita mengklaim bahwa kita masuk surga? Ya kita yang punya surga, sementara surga itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Mana coba? Ya, kalau misalnya mengatakan, oh surga itu kan bukan tempat, tapi itu kan hanya bisa dirasakan. Ya dirasakan dari mana? Dari Hongkong gitu. Warga Konoha kan gitu. Oh surga itu sebenarnya itu hanya bisa dirasakan, nggak bisa dipegang, nggak bisa dipijak dan lain sebagainya. Ya surga itu kan tempat itu kan wujud. Jangan samain dengan angin dong, beda dong ya. Jadi
menurut keyakinan saya, ini menurut keyakinan saya guys ya, kalau mau bantah pakai data ya. Surga itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, nggak bisa. Kalau misalnya mengatakan dari agama, ya oke, dari agama. Agama itu kan keyakinan. Kalau gue yakin dengan mengelilingi pohon cipluk, gue masuk surga, ya udah, yakin aja gitu. Jadi kalau ada orang lain yang meyakini ya muter-muter pohon rambutan masuk surga, ya udah, yakinin aja gitu. Jangan merasa bahwa harus mengelilingi pohon cipluk baru itu masuk surga gitu. Namanya keyakinan ya kan. Ya, agama keyakinan gitu. Nggak butuh pembuktian, nggak butuh data ilmiah. Itu alasannya kenapa banyak warga Konoha yang berpikir kritis itu sangat dibenci oleh warga Konoha. Karena berpikir kritis itu bisa membatalkan iman. Itu dari sudut pandang warga Konoha ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Lalu pada faktanya gimana? Apakah Raja Charles III ini mualaf? Enggak. Dia tuh sebenarnya sangat suka baca buku, suka mempelajari Islam. Itu bukan berarti dia masuk ke Islam ya. Jadi agama Islam itu dijadikan ya cuman bacaan doang gitu ya. Cuman untuk hal yang berbau intelektual gitu ya. Sama seperti saya baca Quran juga, baca Bible juga gitu ya, baca kitab suci agama lain juga. Apakah saya pindah agama? Enggak. Ya, bagaimana menurut Anda? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.